dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Bangsa kita yang besar ini selamat hendaknya dari bahaya yang makin lama makin terasa mencekam dan menakutkan. Kita ambil pelajaran pagi ini dari surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yaitu orang yang khusyuk dalam salat dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang bukan dan orang yang menunaikan zakat dan orang yang menjaga kecuali terhadap istri-istri mereka atau orang tua saya yang mereka maka sesungguhnya mereka tidak bersalah. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dari orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan berwaris, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Hadirin, awal dari surah Al-Mu'minun ini mungkin kita bacakan sedikit riwayat atau sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini sebagai upaya kita untuk mengerti maknanya. Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasai, demikian pula Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar menceritakan, kana idza nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahyi yusma'u inda wajhi kadiwain nahal falabithna sa'atan fastaqbala al-qibla wa rafa'a yadayhi. Umar menceritakan apabila wahyu diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin tadi idza nuzila,
apabila turun atau diturunkan Allah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diperdengarkan, kedengaran lah gitu ya, kedengaran. Sepertinya di depan beliau itu lewat serombongan lebah. Gitu loh. Jadi kalau wahyu itu turun itu seperti lebah lewat gitu. Kalau sudah kami mendengarkan suara lebah turun, suara lebah seperti mendengung di hadapan Nabi, maka kami terdiam sejenak. Falabithna sa'atan. Kami tahu ini pasti ada wahyu yang turun. Jadi ciri-cirinya wahyu turun pada Nabi adalah seperti mendengar suara lebah. Maka kalau sudah kedengaran suara lebah itu, Rasulullah memutar arah hadapan beliau sehingga menghadap kiblat. Jadi kalau wahyu turun, Nabi segera menghadap kiblat. Wa rafa'a yadayhi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Jadi ketika wahyu itu turun, bunyi seperti suara lebah, Nabi itu menghadap gini. Setelah selesai suara lebah tadi itu, berakhir bunyi suara lebah tadi, Rasulullah mengiringinya dengan doa. Allahumma zidna wala tanqusna wa akrimna wala tahina wa a'tina wala tuharrimna wa atharina wala tu'tharu alaina warda anna wardana. Jadi Rasulullah berdoa, wahai Allah, tambahkan untuk kami, jangan engkau kurangi. Muliakan kami, jangan engkau hina kami. Berikanlah sesuatu anugerah kepada kami, jangan engkau halangi. Engkau haramkan nikmat itu datang untuk kami. Dan berikanlah kepada kami wa atharina wala tu'thara alaina. Berikanlah kepada kami. Ini kira-kira makna wa atharina. Berikanlah pengaruh bekas dari wahyu itu pada kami. Jangan sebaliknya hal yang negatif terjadi atas diri kami. Ridhoilah kami dan datangkan rasa ridho kepada kami terhadap engkau wahai Allah. Lalu kebetulan doa Rasulullah itu didengar oleh Umar ketika turun surat Ali Imran ayat 1 sampai 10 sampai 11 yang kita bacakan tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan selanjutnya. Jadi Nabi berdoa seperti bunyi doa yang kita bacakan tadi. Tambahkan untuk kami anugerahmu wahai Allah, jangan engkau kurangi. Muliakan kami, jangan engkau hinakan. Berikan pada kami anugerahmu, jangan engkau halangi wahai Allah, kami memperoleh anugerah. Ridhoi kami wahai Allah, sebagaimana kami merasakan ridho terhadap engkau. Itulah 10 ayat dari surat Al-Mu'minun tadi. Kemudian Nabi menjelaskan, laqad unzila alayya asharu ayat, telah diturunkan kepadaku 10 ayat. Maksudnya surat Al-Mu'minun ini. Man aqamahunna dakhalal jannah. Siapa yang memenuhi 10 macam syarat, karakteristik, sifat-sifat yang disebutkan di awal surah Al-Mu'minun, tentu dia akan masuk ke dalam surga. Qad aflahal mu'minun, Nabi bacakan sampai kepada ayat 10. Itu Pak, jadi bagi kita yang merasakan nikmatnya membaca surah Al-Mu'minun,
Pangkalnya janji Rasulullah, penuhilah itu semua, tentu kalian akan dijanjikan Allah masuk ke dalam surga. Hadirin, 10 bunyi ayat yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ini memang tidak mudah kita untuk mencapai keseluruhannya. Tapi mengapa tidak, paling kurang kita bisa meresapi makna yang terkandung dalam khisal mu'minin, karakteristik sifat-sifat khas kita orang mukmin yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, seperti juga kita mendapatkan hal-hal yang menceritakan tentang sifat orang mukmin terdapat pada ayat-ayat lainnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung atau mencapai kemenangan orang-orang mukmin. Itu yang pertama. Ada kata-kata qad untuk menyatakan ditahqiq. Jadi yang namanya qad itu pasti akan terjadi. Allah pastikan itu akan terjadi kemenangan bagi orang mukmin. Sungguh orang mukmin akan mencapai kemenangan. Jadi kemenangan orang mukmin, kebahagiaan, kesuksesnya dalam hidup itu litisofim bisifatil iman. Karena mereka itu pertama kali bekalnya adalah iman. Berulang kali kita bicarakan masalah iman. Yaitu pembenaran dalam hati nurani kita terhadap apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan keyakinan kita sepenuhnya terhadap akan adanya hari akhir. Sering saya kemukakan hadirin, dimensi iman yang paling fundamental itu ada 3. Pertama, iman kepada Allah yang Maha Esa. Esa dengan zatnya, Esa dengan sifatnya, Esa dengan perbuatannya, dan Esa pula kita dalam menyembahnya. Jadi keesaan itu yang kita pertahankan. Itulah pokok pangkal kemenangan kita orang mukmin yang mungkin tidak dirasakan oleh mereka yang bukan muslim. Yang kedua adalah kepercayaan kita yang utuh terhadap risalah Nabi. Keyakinan kita bahwa cara hidup yang diajarkan Rasulullah akan membawa kita pada kebahagiaan dunia. Dan yang ketiga adalah keyakinan kita yang selalu mengingatkan diri kita setiap saat tentang akan adanya hari kiamat. Hari hidup abadi di kampung akhirat nanti. Yang diawali dengan kehidupan kita di alam barzakh. Kiamat-kiamat pribadi akan dialami ketika kita berhadapan dengan sakratul maut, mengantarkan kita masuk ke dalam dunia baru, alam baru hidup ini, yaitu alam barzakh. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan iman, bahkan juga mereka siapapun manusia yang diciptakan Allah, setelah hidup itu berakhir dengan kematian, semuanya masuk ke dalam alam barzakh. Makna barzakh itu tidak bisa kita tangkap maknanya dengan indera kita, dengan akal dan pikiran kita. Itu barzakh itu. Tidak bisa kita pahami apa bedanya orang mukmin dengan kafir, apa bedanya taat dengan maksiat. Semuanya berada di alam kubur, dimasukkan jenazahnya ke dalam liang yang sempit sekali, disebut namanya lahat. Tidak ada bedanya. Yang membedakan apa? Iman kita. Jadi tidak bisa juga kita bedakan dengan mata telanjang kita lihat, tidak bisa. Itu adalah persoalan iman. Itu yang kita selalu dipompakan pada diri kita, iman kepada hari akhirat yang bagi kita nanti setelah sampai saatnya
ajal, kita akan berhadapan dengan itu. Dan selama berapa lamanya? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai nanti semua manusia dibangkitkan dari barzakhnya masing-masing. Walaupun mungkin dia tidak dikubur, mati di laut dimakan ikan, atau barangkali terjadi kecelakaan pesawat terbang, hancurlah jenazah itu, tidak dikuburkan. Atau barangkali saudara-saudara kita yang orang Hindu dibakar jenazahnya. Adakah dia barzakh? Tetap semua masuk manusia ke alam barzakh. Itu keyakinan kita orang Islam. Nah, inilah modal kita yang pertama, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Siapakah yang mukmin? Yang dasar keimanannya sudah menghunjam dalam hati nurani, dalam hati sanubarinya, yang diikrarkan dengan lidah dan yang diamalkan dalam berbicara sehari-hari. Siapakah dia? Pertama, lebih dahulu adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam mengerjakan salat. Khusyuk itu ulama tafsir mengatakan khusyuk yang pertama lebih dulu adalah khusyukul qalb. Khusyuknya hati. Hati dapat mengikuti apa yang dibaca oleh lisan. Jadi khusyuknya hati itu adalah hati itu tunduk, disertai dengan perasaan takut. Nah, itu. Jadi yang namanya orang sholat tuh Pak, sudah lupa dia bahwa dia ini yang sholat ini, saya ini jenderal, udah ingat lagi dia jenderal. Udah ingat lagi sedang sholat itu presiden atau menteri. Semua orang melepaskan atribut keduniawiannya ketika sholat. Itu khusyuk. Itu sebabnya Pak, memang dalam agama kalau kita mau sholat, kita disuruh mengambil pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasanmu ketika hendak kamu berangkat ke masjid dan mengerjakan sholat. Jadi memang kita disuruh tazayyun, berhias. Tapi segala perhiasan yang kita pakai untuk sholat itu tidak boleh mengurangi rasa khusyuk dan hinanya kita di hadapan Allah. Maka makna khusyuk tadi itu diikuti dengan ma'at tadzallul, jadi menghinakan diri di hadapan Allah, ma'al khaufi wa sukunil jawarih. Jadi yang namanya khusyuk itu kan hati, disertai dengan perasaan takut dan sukunul jawarih. Posisi fisik badan kita menghadap pada Allah tuh tenang. Jadi jangan goyang-goyang gini. Jangan asyik-asyik memperbaiki kancing baju. Jangan pula matanya gelagapan melihat kemana-mana. Itu bukan khusyuk. Khusyuk itu adalah menghadap ke tempat sujud. Nah, jadi kadang-kadang menjadi persoalan dalam ilmu fikih, boleh nggak orang sholat dengan matanya ditutup? Nah. Ya. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan boleh saja. Tapi yang lain jangan. Kalau nanti mata kita tutup, sepertinya kita tidak sedang berada di alam tempat kita mengerjakan sholat. Jadi seluruh posisi kita ini, status kita sedang ini itu benar-benar seperti orang yang sedang berhadapan dengan zat yang maha kuasa. Engkau bayangkan dirimu sedang berada di hadapan Allah. Ini yang namanya ihsan.
Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau rasakan dirimu bisa melihat Allah. Kalau itu tidak mungkin, dalam gambaran imajinatifmu melihat Allah, cukup kiranya engkau merasakan sedang diperhatikan Allah. Itu khusyuk. Jadi khusyuk hati disertai juga dengan khusyuknya fisik kita. Ya. Mungkin ibarat Pak, seorang tertuduh atau seorang terdakwa, seorang tergugat sedang diperiksa oleh hakim. Itu kira-kira begitulah. Mungkin malah lebih dari itu. Menyilang kaki aja di depan hakim itu tidak boleh. Ditegur itu oleh, jangankan orang yang sedang diperiksa, mereka yang duduk di belakang kursi, itu aja tidak boleh menyilang kaki. Menghormat betul pada pengadilan. Supaya jangan contempt of court. Kita orang mukmin menghadap Allah mestinya lebih dari itu. Tinggalkan keseluruhan soal keduniawian ketika kita menghadap pada Allah. Nah, itulah puncak kebahagiaannya kita orang mukmin. Jadi khusyuk itu hanya bisa tercapai kalau liman faragha qalbahu laha. Kalau orang disibukkan dengan persoalan salat, dengan segala hati dan pikiran memikirkan bacaan yang sedang dibaca. Dan melepaskan diri dari segala sesuatu yang terkait dengan itu. Inilah perjuangan yang paling berat, hadirin. Tidak mudah mencapai khusyuk itu. Sehingga khusyuk itulah yang melahirkan perasaan istirahat penuh. Perasaan qurrah ain, perasaan bagaimana gembiranya kita seperti seorang kakek, seorang nenek memandang cucunya. Wah, itu luar biasa. Kira-kira begitulah orang mukmin berhadapan dengan Allah ketika sholat. Ada perasaan lega, gembira yang luar biasa. Itulah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ya, jangan lupa ya berselawat ya. Imam Ahmad Nasai dari Anas menceritakan, kata Nabi, pengakuan beliau di hadapan para sahabat, hubbiba ilayya at-tabib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. 3 macam mahabbah yang dirasakan oleh Rasulullah dalam hidup. Ditimbulkan rasa cinta mahabbah dalam diriku oleh Allah. Apa yang pertama? Bukan tabiat, thayyib, segala sesuatu yang baik-baik. Makanan, minuman, tempat tinggal, misalnya begitu. Walaupun Rasulullah itu cuma, bahkan kadang-kadang beliau tidur hanya beralaskan tangannya gitu ya, di atas tanah, di atas pasir. Walaupun rumah beliau sempit sekali, tapi itulah kebahagiaan Nabi. Beliau senang dengan kendaraan. Saya pernah menulis dulu dalam Uswatun Hasanah betapa banyak jenis kendaraan yang dipakai oleh Nabi pada masa itu ya. Ada kuda, ada unta. Nabi suka mengoleksi misalnya pedang. Nabi suka dengan baju burdah. Jadi jangan selalu digambarkan Nabi itu dalam prospek pandangan orang-orang sufi yang selalu menggambarkan Nabi itu jauh dari dunia. Tidak begitu sebenarnya. Banyak hadis menyampaikan Nabi itu juga senang dengan segala sesuatu yang baik-baik. Bahkan Nabi mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah, mencintai segala sesuatu yang keindahan. Ketika Nabi melarang jangan kalian riya dengan pakaian, jangan kalian bangga merasa tersanjung dengan pakaian. Kata Nabi begitu ya misalnya. Terus seorang sahabat
Bagaimana ya Rasulullah, saya senang dengan pakaian ini, warnanya ini misalnya. Boleh enggak ya Rasulullah? Nabi katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyenangi, mencintai segala sesuatu yang indah-indah. Asalkan tadi itu Pak, hati dan pikiran kita tidak sedang riya, melainkan adalah karena menunjukkan, memamerkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Nabi senang hidup dalam keluarga dengan istri beliau. Kesenangan dalam keluarga adalah bagian dari sunatullah. Jadi benar juga Pak, kalau kita menyebut yang disebut namanya hak-hak privasi seseorang. Right of privacy. Itu benar, itu dalam Islam. Berikanlah kesempatan seseorang itu menikmati suasana santai apa di dalam keluarga. Sehingga tidak boleh kita langsung nyelonong ke rumah orang kalau tidak diawali dengan assalamualaikum atau pintu. Dan boleh kita tidak menjawab kalau kita sedang tidak mau menerima tamu. Nah, kalau sekarang tidak terima tamu, alasannya apa? Corona. Boleh Pak. Itu baca nanti rangkaian ayat-ayat dari surat Al-Ahzab. Nabi itu sudah ingin istirahat, tapi para sahabat ini masih kepingin ngobrol di rumah Nabi. Nabi sudah mau istirahat. Wah, itu Allah tegur itu sahabat. Jangan kalian lama-lama, itu Rasulullah, beliau segan, bahasa kasarnya, segan mengusir kalian. Tapi dia itu ingin istirahat itu. Sudah cepat-cepat pulang. Ya betul Pak. Baca nanti surat Al-Ahzab ya. Halo, mana dia? Aduh, lupa saya. Apa surat Al-Ahzab itu surat apa? Jadi kita kalau sudah lama orang ini di rumah Nabi itu tidak boleh, karena Nabi mau istirahat juga. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Hai orang-orang beriman, jangan kamu memasuki rumah Nabi. Baca nanti Al-Ahzab ayat 53, surat 33 ya. Kecuali kalau kalian sudah diizinkan masuk ke rumahnya. La tadkhulul buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairi nadirina ina. Jadi Nabi menyediakan makanan, tapi Al-Ahzab, baca Al-Ahzab 33. Bacakan terjemahnya Pak. Siapa? Ketemu? Coba Bu Upi Rosmani bacakan aja, biar ibu-ibu yang bacakan. Iya. Nah, itu. Nah, itu. Dan tidak boleh kamu Rasulullah dan tidak boleh pulang menjadinya selama-lamanya setelah tunggu dari tidak Ya. Nah itu contohnya Pak. Jadi kalau kita tahu seseorang tuh sudah capek sampai di rumah dia sudah betul kita harus menghormati tamu segala. Tapi kita juga harus memikirkan juga bahwa dia mungkin juga sudah ingin istirahat dan sebagainya. Ya. Ya. Jadi ini memang penting Pak. Sebagaimana juga tuan rumah juga
Tidak boleh membeda-bedakan. Kita sudah sebut kemarin itu ya. Wah, ini orang terhormat, senang. Tapi orangnya yang datang ini ada keperluan, nah kita cemberut. Nah, itu juga ujian iman kita. Itu sudah kita sampaikan pada pengajian yang lalu. Dan yang ketiga, kata Rasulullah adalah, saya itu diberikan Allah kesenangan mata saya ketika sholat. Jadi makin lama, panjang sholat itu makin senang saya. Itulah nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah kalau sudah hampir masuk waktu sholat, nah Nabi memberitahukan, ya Bilal, arihna bis sholat. Hai Bilal, ayo segera kita mau istirahat dengan sholat. Jadi sholat itu adalah saat istirahat itu. Istirahat itu bahasa Arab tuh Pak. Raha yaruhu rahatan, istiraha yastarihu istirahah. Orang mau mencari sebuah masa tenang, masa sehat, masa istirahat, nah itu dengan sholat. Sudah ada penelitian dulu Pak, perusahaan Jepang di Bogor, mereka mau meneliti tentang apa yang kita sebut namanya produktivitas kerja para pegawai. Ini orang Islam ini ada kebiasaan dia, menurut dia gitu ya. Kalau siang dia minta waktu untuk makan, tapi juga untuk sholat. Jepang, budaya dia kan tidak mengenal itu. Tapi lama-lama dia paham, ini ada apa sebenarnya. Nah, dia teliti. Jadi misalnya jam setengah 12 atau jam 12, semua istirahat, kemudian ya muslim sholat, kemudian makan, ada lagi waktu sebentar untuk apa? Kerja lagi. Ternyata setelah sholat dan makan itu produktivitasnya meningkat. Kalau hanya barangkali makan saja tanpa sholat, itu belum mencapai optimalisasi pekerjaan kinerja seorang pegawai. Jadi memang kalau begitu ada korelasi antara sholat dengan produktivitas kerja yang kita lakukan sehari-hari. Baiklah Pak. Jadi dengan demikian, khusyuk itu adalah kata mufasir yang kita baca karangannya ini, Tafsir Al-Munir ini, khusyuk itu wajib doruri. Lita'aquli ma'anis salah. Wajib hukumnya kita mengusahakan khusyuk di dalam sholat agar terkait makna sholat itu dengan apa yang sedang kita baca dan diterjemahkan dengan hati nurani kita. Karena dengan cara seperti itulah kita munajat kepada Allah Tuhan kita. Dengan cara seperti itulah kita menanamkan rasa takut dengan azabnya dan mengharapkan nikmat yang abadi nanti di hari akhirat. Dengan cara khusyuk itulah kita dapat mentadabburkan, memikirkan makna ayat-ayat Al-Quran, memahami isinya ketika kita sedang mengerjakan sholat. Saya lanjutkan saja dulu. Jadi pertama syarat kita itu sukses dalam hidup, ada semangat khusyuk dalam sholat yang memencar nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi spiritualitas kata orang sekarang, semangat yang dipompakan oleh khusyuk ini akan membawa manusia itu sukses dalam hidupnya. Yang kedua, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu yang mu'ridun ini, tadi terjemahnya apa Pak? Kita tolong dulu terjemahnya apa tadi mu'ridun? Anil lahwi mu'ridun, apa terjemahnya tadi Pak? Ayat 3. Dan orang yang menjauhkan Ayat. Lahun ma la khaira fihi minal kalam. Perkataan, ucapan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Sekarang termasuk yang sia-sia juga, yang tidak ada yang sia-sia kalau kita melalui HP. Sekarang netizen ngomongnya kan dengan HP, dengan laptop, dengan segala. Kalau sia-sia tinggalkan. Baik perkataan atau perbuatan.
Jadi meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada maknanya, yang tidak ada manfaatnya, itu berarti kesuksesan hidup kita. Maka karena itu para ulama mengatakan, segala perbuatan yang haram dan makruh, itu adalah laghun. Kalau Allah mengatakan ini haram, berarti ini tidak ada manfaatnya untuk kita. Kalau perbuatan ini tidak disukai oleh agama, berarti ini akan menghalangi kita mencapai sukses hidup dunia dan akhirat. Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Inilah barangkali yang menyebabkan kita itu tidak dapat mencapai sukses dalam hidup, karena banyak waktu kita itu wasting time. Waktu kita jadi sia-sia. Produktivitas kita menurun karena waktu kita tidak bermanfaat. Perhatikanlah hadirin, mereka-mereka yang telah mencapai peradaban jauh lebih tinggi dari kita. Mungkin mereka lah yang mewujudkan makna dari ayat yang kita baca ini. Jepang, Korea, Amerika, bahkan juga Singapura, itu negeri-negeri itu adalah orang yang memang ngomong seperlunya, bicara sesuai dengan kebutuhan. Itu Jepang itu, Pak. Kami jadi malu juga, namanya kita orang Asia, maksudnya saya itu kan kawan-kawan, pergi ke Jepang, naik kereta api dari Osaka ke Tokyo. Orang Asia gini nih, oh, Jepang tuh gini Pak, atau begini nih. Ini pegang, ini gini. Baik di kereta api, di Osaka itu kita kan pergi naik kereta ya. Ini gini Pak. Nggak peduli, ini pakai dasi, pakai apa, tapi gini. Nah orang Indonesia asik ngobrol. Ngobrol dan lihat-lihat. Gimana ini Fujiyama? Cari-cari juga Fujiyamanya nggak ketemu. Ya begitu Pak. Korea juga begitu saya lihat. Kalau di Amerika, orang semuanya serius. Tapi kalau sudah suasana makan, nah itu iya tuh. Itu mereka benar-benar melampiaskan segala kerinduan dia untuk komunikasi satu sama lain. Tapi di luar itu tidak, semua orang kerja. Nah perhatikanlah suasana birokrasi pemerintahan di Indonesia. Entah kalau perusahaan swasta tidak mengalami. Satu-satu ada. Tapi umumnya kita itu belum mengamalkan ayat. Banyak waktu kita itu waktu-waktu Allah yang habis begitu saja tanpa ada manfaat untuk kita. Orang kan berusaha selalu meningkatkan apa yang menjadi bahagian dari profesi dia. Itu yang selalu biasa dan dikembangkan. Nah sebenarnya yang menikmati yang kedua ini justru adalah banyak di kalangan saudara-saudara kita yang non-muslim. Kita tidak mendapatkan ini. Jadi kata-kata laghun suka bohong, suka kata-kata menghina, menista, dan segala macam perbuatan maksiat itu dikolongkan dengan laghun. Wajami al-ma'asi wa ma la faidata fihi minal aqwali wal af'al. Segala perbuatan maksiat yang dilarang Allah dan Rasulnya, dan segala perbuatan yang tidak mendatangkan faedah bagi kita, termasuk dalam kategori laghun. Jadikanlah ini tolak ukur untuk kita. Kenapa saya ini tidak sukses dalam hidup? Mengapa saya selalu gagal? Barangkali terdapat jawabannya di dalam ayat 3 tadi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Di Italia dulu saya pernah ditanya Pak, oleh oleh Direktur Utama, Direktur Jenderal UNIDROIT. UNIDROIT itu Unification of Private Law. DROIT itu kan dalam bahasa Prancis artinya bagaimana Eropa itu mempersatukan konsep hukum perdata berbagai negeri menjadi satu. Dan itu berhasil mereka. Nah ditanya, orang Indonesia itu kalau di bidang hukum punya jurnal enggak? Ya saya katakan ada di berbagai universitas itu jurnal ada. Misalnya Fakultas Hukum, UI, UNPAD, pasti ada jurnal.
Dibaca orang nggak jurnalnya? Yang membaca jurnal siapa? Mereka yang mau menjadi calon sarjana juga. Itu pun belum tentu, Pak. Peneliti biasanya baca jurnal. Nah, Pak, di negara-negara maju, itu misalnya dia seorang sarjana hukum, atau dokter, atau insinyur, dia selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan melalui jurnal. Itu, Pak. Oh, ya. Bukan berita kematian. Jadi memang itu, Pak. Lah kita ini jurnal itu yang tidak laku, Pak. Oh, kalau dia perpustakaan itu jurnal itu yang, karena sebuah penemuan belum akan diakui oleh dunia perguruan tinggi kalau belum dimuat dalam jurnal. Itu. Kalau sudah dimuat dalam jurnal, berarti ini seluruh dunia akan mengakses. Ya, kita enggak. Orang cuma kenal jurnal, umumnya ini, maaf ya. Kalau dia mau menyusun disertasi, tesis, cari jurnal. Tapi nanti setelah itu enggak lagi. Nah, kita, ternyata memang Pak. Kita itu lebih banyak bacanya apa? Berita-berita, ya, gosip. Itu sebenarnya Pak, kita banyak lawan, Pak. Ini barangkali cara bagi kita untuk mengoreksi diri, bahwa hidup kita ini ternyata sebagian waktu kita itu tidak bermanfaat. Dan itu adalah sebuah kerugian. Jadi mafhum mukhalafah dari ayat ini, siapa yang tetap berada dalam kehidupan laun, berarti dia gagal dalam hidupnya. Terutama nanti kegagalan kita mempertanggungjawabkan umur kita di hari akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Bahkan kalau kita ketemu dengan kelompok-kelompok yang memang sukanya itu laun, kita disuruh sudah. Wa idza marru billahi marru kirama. Kalau ketemu dengan yang seperti itu, ya maaf saja, waktu saya terbatas, misalnya dalam hati, tanpa harus menyinggung perasaan orang. Makanya Dr. Wahbah Zuhaili mengatakan, beliau sudah meninggal dunia ya, Dr. Wahbah ini. Wa ma'al asaf asyadid, wa ma'al asafis syadid, istabaddallahu fi asrina fi af'al wa aqwal. Sayang sekali. Maaf, mohon maaf saya harus sampaikan, kira-kira begitulah dalam ungkapan bahasa kita. Istabaddallahu fi asrina. Hidup kita sekarang ini didominasi, baik perkataan atau perbuatan, katsirun minan nasi biru ya televisi. Banyak hidup kita habis nonton televisi. Wa qira'atul majallati ghairin nafi'ah, membaca majalah-majalah yang sebenarnya tidak banyak manfaat. Apalagi kalau membaca majalah bagi anak-anak muda, Playboy. Wah, dulu terkenal tuh majalah Playboy itu. Rusaklah mental anak-anak gara-gara membaca majalah-majalah porno, majalah-majalah yang tidak benar. Sekarang pindah dia semua ke dalam YouTube, ke dalam apa namanya lagi itu. Itu betul. Doraemon ya. Ya itu. Kita asik dengan wala wal auraq, bil auraq, kita main dengan berbagai macam apa ya? Alat-alat permainan itu yang kita kenal itu. Wallahu wal afzu, kita banyak omongan yang sia-sia, juga menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting. Wa dhiya'ul waqti fi ma la yajdi, menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Ma annal waqta min zahab, padahal waktu itu adalah emas. Liza wasafat ummatuna bitakhalluf li ihdari qimatil waqti baina afrodi syu'abiha. Ini yang terjadi katanya. Padahal waktu itu adalah emas. Orang katakan time is money. Barangkali kita memang tidak sepenuhnya time is money. Tapi yang pasti adalah
umat kita ini mengalami takhalluf, keterbelakangan, ketertinggalan. Kenapa? Karena menghancurkan hidupnya dengan cara menyia-nyiakan waktu. Ini yang terjadi baina afradi syu'abiha. Di berbagai kelompok-kelompok individu masyarakat-masyarakat muslim ini, salah satu hal yang negatif adalah kebanyakan kita orang mukmin ini menyia-nyiakan waktu yang tidak bermanfaat. Orang lain pada maju karena soal waktu. Muslim justru ada ayat Al-Quran, banyak sekali cerita tentang al-lahu ini. Baca nanti juga, yang pernah juga kita kaji di akhir dari surah Al-Furqan, tapi tidak membekas dalam diri kita. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang menyebabkan kita menjadi terbelakang. Berikutnya, yang keberapa ini? Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang itu membayarkan, menunaikan zakat. Itu tafsiran pertama, menunaikan zakat. Cuma tafsiran ini dalam konteks ayat-ayat lain tidak disebut walladzina lizakati fa'ilun, tapi wa atal mal aqamas shalah wa ataz zakah. Ataz zakah yu'tuna zakah. Kalau di sini enggak, kalimatnya walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, karena itu Ibnu Katsir memang mengatakan kebanyakan orang mengartikan ini mereka yang menunaikan zakat. Ma'a anna hadhil ayat Makkiyah. Padahal ayat ini turunnya di Makkah. Yang belum ada kewajiban zakat. Wa inna ma furidatiz zakatu bil Madinah. Zakat baru nanti diwajibkan di Madinah pada tahun kedua dari hijrah. Karena itu zakat adalah sesuatu yang diwajibkan baru di Madinah. Maka oleh karena itu di sini yang dimaksudkan dengan makna zakat ini apa? Zakatun nufus. Zakatun nufus adalah tazkiyatun nafs. Orang yang selalu menggunakan, memanfaatkan sebagian waktunya untuk proses muhasabah. Proses mempelajari di mana ya letak kekurangan saya selama ini. Kok hidup saya kok masih seperti ini aja. Nah, itu namanya orang yang sedang membatin. Itulah kunci sukses kita. Selalu adakan saatnya untuk self-evaluation. Evaluasi diri sendiri. Mungkin barangkali kalau kita berkelompok berjamaah, komunitas Ar-Rahim misalnya, mengadakan evaluasi berjamaah. Itu cara yang ditunjukkan untuk mencapai sukses. Kok kita seperti ini aja, yang tidak ada kemajuan kita dalam hidup. Apa sebabnya? Nah, mengkaji yang semacam itu ciri-ciri orang, kalau Muhammadiyah nyebut, ciri-ciri orang berkemajuan. Orang berkemajuan tidak asik selalu mengkaji tentang sukses, tidak. Yang dikaji adalah, kenapa kita gagal? Kenapa kita belum sukses? Mengapa apa yang kita inginkan tidak terwujud? Nah, itu namanya zakatun nufus. Ya. Ya, bisa juga memang zakatul amwal ya, pembersihan harta ya, melalui apa yang kita sebut namanya kewajiban membayarkan zakat. Oleh karena itu, mukmin yang sempurna adalah mukmin yang membayarkan zakat, menunaikan zakat dari harta ini anugerahkan Allah padanya, dan sekaligus juga adalah mukmin yang bersedia untuk memeriksa kesalahannya. Itulah sebabnya Pak, merupakan kebahagiaan seharusnya bagi kita kalau ada orang yang menunjukkan kekurangan kelemahan kita dalam bidang apapun. Alhamdulillah, Anda telah menunjukkan sesuatu letak kesalahan saya. Mestinya begitu. Tapi jarang sekali.
Kalau anak buah negur, wah bahaya. Bisa dipecat setelah itu. Jadi Pak, banyak yang paradok dalam hidup muslim ini kalau gitu ya. Maaf. Paradoksi kita itu apa? Baca Quran selalu, tapi hidup kita tidak mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Mengapa? Kita tidak sempat merenungkan maknanya. Ya. Itu yang, jadi yang keempat tadi itu adalah, yang ketiga ya, itu adalah muhasabah. Kesediaan kita, bersedia kita mengoreksi diri kita sendiri. Jadi ibu-ibu, bapak, terutama seperti saya ini yang sudah tua-tua, kita semua ya. Kalau dikoreksi oleh anak dan cucu, jangan selalu marah. Jangan selalu menunjukkan dominasi kita sebagai orang tua. Kau taunya apa? Oh, anak kecil aja, misalnya gitu. Mestinya kita justru memberi kesempatan anak-anak dan keluarga juga mengoreksi kekurangan kita. Itu adalah bagian dari yang ditunjukkan Allah, kunci sukses dalam surah Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang memelihara, ya bahasa letternya, kemaluannya. Tidak terlibat, tidak berada dia di lingkaran perbuatan orang-orang yang mendekati zina, mengerjakan zina. Orang-orang yang memelihara dirinya dari zina, dari perbuatan kaum Nabi Lut, dan segala sesuatu yang terkait dengan orang katakan libido seksual gitu. Inilah yang membawa kehancuran kita manusia ini karena libido seksual itu. Karena itulah Allah sediakan hanya untuk istri. Istri pada suami, suami pada istri. Jadi kepada pasangan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala melalui akad ijab kabul. Nah, memang ini ada auma malakat aimanuhum, atau yang dimiliki secara milkul yamin. Sekarang sudah tidak ada lagi lembaga seperti itu. Inilah menyebabkan keluarnya sebuah disertasi terpeleset itu seorang calon sarjana, sudah doktor sekarang kali ya. Ayat ini yang menjadi dasar kemudian terbukanya pintu zina. Ya kan dulu ada tuh rame itu ya. Sampai Majelis Ulama pun juga memberi komentar, itu sebuah disertasi yang dilahirkan dari Fakultas Syariah di Jogja. Yang itu rektornya masih Profesor Widian itu. Yang sekarang jadi ketua BPIP itu ya. Pembinaan Ideologi Pancasila itu. Jadi ayat terpleset. Pintar tapi terpleset gitu. Banyak orang Pak gali-gali ternyata malah terpleset. Mana ayat tidak ditangkap. Malah akhirnya jurus ke arah membuka pintu zina. Saya sudah lupa masalah apa waktu itu dibahas gitu. Nah, mereka-mereka yang dapat mengontrol gejolak seksualnya semata-mata hanya untuk istri, nah itu. Jadi sukses mereka dalam mengelola nafsu syahwat. Itulah sebabnya anak-anak muda disuruh oleh Nabi, banyak puasa kalian. Ya ma'asyarat sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hai anak-anak muda, kalian sudah bisa menghidupi rumah tangga, sudah punya rezeki, segera kawin. Karena kawin itu aghaddu lil basar. Menyebabkan gejolak seksual kalian bisa tersalurkan dengan yang halal menurut hukum agama. Itu Pak. Banyak berpuasa itu juga akan menyebabkan kita dapat mengendalikan hawa nafsu. Betapa banyak orang yang justru terpleset dalam bidang ini. Dan kesuksesan seseorang justru terletak kemampuan dia untuk mengendalikan hawa nafsu seksualnya. Kalau tadi soal harta, cara membersihkan harta bagaimana? Zakat. Cara mengelola seksual bagaimana? Kawin. Itu yang dikatakan dalam ayat ini. Siapa yang mencari selain dari itu,
maka mereka itu adalah orang yang telah melanggar sunnatullah, melanggar aturan Allah, melakukan perbuatan mungkar, melampaui batas yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Yang kelima, saya ringkaskan saja Pak. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, ini dalam lapangan bisnis. Berangkat tadi kan sudah ya, soal ibadah sudah. Soal kepribadian sudah. Ya, soal mengelola harta sudah. Soal mengelola gejolak seksual sudah. Nah, sekarang soal apa lagi? Soal transaksi-transaksi muamalat. Soal business transaction. Soal kontrak. Soal hubungan, interaksi kita di bidang ekonomi, di bidang sosial dan sebagainya antar kita manusia. Di mana letak kunci suksesnya? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang kalau sudah diberi amanat dan orang-orang yang terikat dengan sebuah janji, wa'ad, ahdun, apalagi kalau itu sifatnya lazim, iltizam, mengikat, mereka akan memeliharanya. Mereka melakukan segala upaya bagaimana dapat menyempurnakan janji, melaksanakan kewajiban. Jadi mereka yang menjalankan amanat kepada siapa yang berhak memperolehnya. Mereka yang kalau terlibat dalam sebuah transaksi, saling berakad satu dengan lain, mereka itu menyempurnakan, melaksanakannya. Oleh karena itu, menjalankan amanat, menyempurnakan kewajiban-kewajiban kontraktual, itu adalah sifatu ahli iman. Itu adalah sifat karakter kita orang mukmin. Jangan ini soal ini penting sekali Pak. Dengan orang kafir aja kok. Lalu kalau dengan orang kafir, apakah kita lalu tidak menjalankan kewajiban kontraktual kita? Oh tidak. Soal ini tidak ada beda antara muslim dan non-muslim. Kewajiban-kewajiban kontraktual itu terkait dengan masalah keimanan. Langsung menjadi indikator keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali memang Pak. Jadi orang mukmin itu jauh dari sifat nifak. Ya, tidak boleh ada kita terikat dengan idza haddatsa kadzaba. Ngomongnya dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Janji mungkir. Wa idza tumina khana. Diberi amanat khianat. Nah, itu tidak boleh. Itu sangat jauh dari kita itu. Itu sama artinya kita mengkhianati Allah dan Rasul jika kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban kontraktual seperti itu. Ini memang penting sekali memang. Soal-soal yang terkait dengan transaksi. Dan ini bahasa ini juga yang sekarang dipakai dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar yang lalu tahun 2015, tahun 2016 ya kita muktamar. Itu adanya doktrin dalam Muhammadiyah disebut namanya Darul Ahdi wal Musyahadah. Darul Ahdi wal Syahadah. Jadi bagaimana posisi Muhammadiyah, posisi kita warga Muhammadiyah terhadap Pancasila. Kita ini berada dalam Darul Ahdi. Kita terikat dengan komitmen kita mematuhi, taat kepada negara kita, kepada pemimpin kita, kepada doktrin-doktrin yang terdapat di dalam Pancasila. Itu kita Darul Ahdi. Ya. Wasyahadah, dan kita bersedia syahadah, memberikan kesaksian, membuktikan ini loh kita. Kita tidak main-main. Soal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu dalam doktrin Muhammadiyah kita tidak main-main. Kenapa? Yang termasuk yang menyusun muqaddimah Undang-Undang Dasar, yang menyusun
panitia 9 itu 2 diantaranya orang Muhammadiyah. Jadi founding father Muhammadiyah, founding father Republik ini 2 diantaranya tokoh Muhammadiyah. Jadi makanya Pak Abdul Muti waktu dalam pidato beliau itu, jangan lepaskan sejarah berdirinya Republik ini dari peranan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Jadi saya sampaikan ini Pak, supaya jangan terlalu sering sekali kita orang muslim ini dipojokkan. Padahal yang merawat NKRI, yang merawat kebinekaan ini justru adalah peran besar dari umat Islam. Sampai dulu Menteri Agama Bapak Ratu Perwira Negara, siapa namanya? Yang tentara yang pernah enggak, yang dulu Pak. Pak Rozin sudah yang ketiga jadi tentara. Sebelumnya lagi Al-Arsa Ratu Perwira Negara. Itu dia katakan Pancasila adalah hadiah terbesar umat Islam. Kalau tidak karena kesepakatan tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU dan yang lain, barangkali tidak akan lahir tuh Pancasila gitu dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi oleh karena itulah hadirin, dalam transaksi kita, sukses kita adalah soal amanah dan janji. Jangan seperti pepatah itu yang seperti membenarkan sikap orang yang munafik. Janji biasa mungkir, titian biasa lapuk. Nah, itu tidak boleh. Orang Minang sering-sering juga mengatakan demikian. Tidak boleh. Kita janji ya janji. Harus laksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan ya sudah. Katakan saya tidak bisa. Itu lebih baik. Karena gentleman dalam suara ini malah justru bahagian dari apa yang disebut tadi. Khisalul mu'minin. Karakteristik kita orang mukmin melaksanakan janji. Menjalankan amanat. Sesuai dengan kemampuan kita. Inilah bahasa yang dipakai dalam muamalah kita. Yang keenam, walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Kembali Allah sebutkan soal memelihara salat. Kerjakanlah salat itu pada waktunya, pada awal waktu. Sempurnakan rukun dan syaratnya. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, seperti diriakan oleh Ibnu Mas'ud. Saya bertanya sama Rasulullah. Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi yang awal perjuangannya sungguh besar dan hebat sekali ini Abdullah bin Mas'ud ketika mengumandangkan teriakan takbir di Makkah ketika jumlah muslim itu baru puluhan orang. Dikeroyok, dikerubutin orangnya, tapi dia tetap tegar. Dan Ibnu Mas'ud inilah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabu ilallah, amal mana yang paling dicintai Allah wahai Rasul? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, kerjakanlah salat di awal waktu. Qultu thumma ayyu, kemudian apa? Nabi menjawab, birrul walidain, berbaktilah pada orang tua. Saya tanya lagi, apa sesudah itu wahai Rasul? Baru al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Jihad sabilillah. Jadi soal sholat ini memang penting untuk kita kembali diingatkan tadi. Masalah sholat tadi khusyuk, sekarang mengerjakan sholat dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya. Istaqimu walam tuhsu. Jadi di dalam anu lain Al-Baihaqi meriwayatkan istiqomahlah kalian. Walam tuhsu. Jangan apa ya? Walam tuhsu, jangan kamu hitung-hitung atau apa. Wa'lamu, ketahuilah anna khaira amalikum as-shalah. Amal terbaik kalian adalah salat. Wala yuhafidhu ala salati illa mu'min. Tak ada yang akan memelihara salat kecuali mukmin yang sebenarnya. Jadi kerjakanlah salat dengan menyempurnakan berbagai rukun dan syaratnya, tata tertibnya, kaifiahnya. Jangan kamu hitung-hitung pahala kamu istiqomah dalam mengerjakan salat ini.
Walam tuhsu, jangan kamu hitung-hitung. Mananya apa? Nah, tadi ini hari ini aja sudah 5 kali lu saya sholat berjamaah ke Masjid Ar-Rahim. 5 kali 27, 135. Orang lain mengerjakan sholat di rumah dapatnya cuma 5. Saya dapatnya 5 kali 27. 135. Nah, dulu tuh, umrah dulu tuh, berapa kali saya sholat di Masjidil Haram? Sekali sholat, 100.000. Jadi udah berapa itu? Saya waktu umrah tuh aja terhitung-hitung, berapa hari saya umrah dulu? 9 hari, ada paket 14 hari. 9 hari saja saya sholat, 9 kali 5, 45 kali 100.000. Saving saya masih luas. Jadi nanti pulang istirahat santai lagi. Kan pahala saya masih banyak. Deposito amalnya masih besar. Itu tidak boleh. Jadi itu Nabi, riwayat Hakim dan Al-Baihaqi itu begitu. Riwayat amal Ibnu Majah, Hakim dan Baihaqi dari Sauban, istaqimu walam tuhsu. Istiqomah ya, tetap pelihara dengan baik itu salat. Jangan kamu hitung-hitung pahalanya. Yang kadang-kadang kita ini terlalu cenderung kepada menghitung amal pahala. Terlalu sering kita membaca buku Fadhailul A'mal yang kita hitung pahalanya. Ibadah itu dan terima Allah tidak, kita kurang ini. Padahal tadi yang penting bukan soal menghitung pahala, tapi apa? Muhasabah. Jangan pahalanya. Kalau soal pahala, insya Allah sebesar zarah pun Tuhan tidak akan merugikan kita. Nah, kalau kita memenuhi seluruhnya tadi itu, ulaika humul warisun. Yang kita harap nanti di hari akhirat, kita lah jadi para pewaris. Alladzina yarisunal firdaus. Yang akan mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Inilah yang kita harap. Jadi kalau juga mengharapkan surga, kata Nabi, sekalian kalian mengharapnya firdaus. Idza sa'altumullahal jannah, kalau kalian mengharapkan bermohon pada Allah masuk surga, sekalian minta firdaus. Fas'aluhul firdaus. Sekalian masukkan kami ke dalam surga jannatul firdaus, wahai Allah. Kenapa? Firdaus itu yang paling tinggi derajatnya. Yang paling luas itu surga firdaus. Disitulah mengalir banyak anak-anak sungai. Dan di atasnya itu terdapat aras dari Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hadirin pelajaran pagi ini yang kita kaji. Ada yang mau menambahkan? Kita ambil saja 3 kata kunci dari tafsir Al-Munir. Hadirin, apakah yang memang harus kita pelihara selain dari uraian yang telah kita kemukakan tadi? Pertama, Dr. Wahbah Zuhaili menggarisbawahi soal i'rab tadi. Jauhilah segala perbuatan perkataan yang sia-sia. Ya, perkataan perbuatan sia-sia itu terletak pada segala apa yang diharamkan Allah. Kita akan mencapai sukses. Walaupun itu mubah, tapi kalau berlebihan, itu hindari. Ini adalah kunci sukses kita. Yang kedua, selalulah pikirkan soal, sudahkah Anda berzakat? Dan sekaligus juga, sudahkah Anda muhasabah? Meneliti di mana letak kekurangan, kesalahan, kelemahan Anda dalam hidup ini. Itu adalah kunci sukses yang disebutkan Allah. Semuanya tadi, berapa tadi? Ya, semuanya 6 ya. Tapi kunci dari seluruhnya itu tadi, kalau
Diperas-peras, bukan Pancasila jadi Ekasila, enggak ya. Ini meras-merasnya meringkaskan itu. Nah, yang kedua adalah perhatikanlah aspek kewajiban keharta bendaan, soal zakat, infak, sedekah. Tapi juga selalulah usahakan Anda mempunyai waktu untuk tazkiyatun nafs. Meneliti masa lalu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Jangan memikirkan tadi soal pahala. Nabi sudah katakan, jangan, soal pahala jangan kalian hitung-hitung. Nanti malah jadi bekerja karena merasa pahala puasa yang lalu aja masih ada kok. Puasa Ramadan dulu masih banyak kok. Deposit saya masih banyak. Tapi perhatikanlah selalu penyakit hati, kata beliau. Wa tathhiriya min amradil qulub. Perhatikanlah bagaimana kita berproses mensucikan hati dari penyakit-penyakit. Apa penyakit hati? Saya sudah selalu mengatakan, penyakit hati yang paling utama apa, Pak? Pertama syirik. Kedua takabur. Ketiga hasad. Hasad itu apa? Iri hati. Yang keempat nifak. Itu kunci dari segala penyakit hati terletak pada 4 hal. Saya ulang kembali Pak ya. 4 macam penyakit hati. Pertama syirik. Kedua sombong. Ketiga iri hati. Keempat nifak. Ujub itu ya sombong. Takabur sombong. Tidak boleh ada orang lain. Tidak boleh ada matahari kembar. Di sini mesti hanya saya aja. Nah itu sudah mulai ada. Hah? Kalau nifak itu munafik. Nifak itu munafik. Nifak itu gini Pak. Kalau tikus atau binatang-binatang yang hidup di bawah tanah, dalam tanah, itu pasti akan banyak jalan keluarnya. Jadi kalau dia dikejar oleh musuh mencari sini, padahal dia ada jalan lain. Nah itu. Jadi orang yang selalu mengelak ketika berhadapan dengan yang membahayakan dia. Tapi ini yang negatif loh ya. Kalau yang positif ada. Nah yang negatif itu nifak begitu Pak. Ada aja ketika sudah ketahuan belangnya, wah itu bacalah awal dari surat Al-Baqarah itu. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatini qalu innama nahnu mustahzi'un. Kalau sudah ketemu dengan orang-orang kelompok-kelompok komunitas masjid, nah ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, rupanya nih Bapak ini Islam juga kayak kita nih ya. Itu. Biasanya begitu Pak. Padahal di dalam hati beda. Nah ini jangan. Lebih baik kita jujur saja. Jadi itu biasanya. Ini mau pilkada itu dekat ini. Akan banyak nanti keluar bahasa-bahasa nifak. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah yang ketiga, prinsip menjaga apa yang kita sebut nama moral integrity, integritas moral. Terutama yang terkait dengan masalah yang banyak mencelakakan orang terkait dengan sexual behavior gitu tadi. Itu. Hifdzul faraj. Jagalah kehormatan diri. Wa ta'affuf minal haram. Jaga iffah dari segala perbuatan yang diharamkan agama. Itu kunci sukses hidup kita gitu. Itu namanya iffah. Kalau anak perempuan namanya afifah. Kalau anak laki-laki namanya afif. Jadi yang afif itu ada yang namanya afif. Afif. Afif itu memelihara kehormatan diri. Bahasa kerennya itu moral integrity. Integritas moral. Pak Sigit, teman kita, orang BRI, Pak, kalau Bapak jadi asesor untuk memeriksa, menyeleksi seorang yang akan diangkat, apanya Pak? Moral integrity. Ya. Orang akan kalau akan diserahkan sebuah
tugas, jabatan, apalagi nyangkut uang, apa dulu yang diperiksa? Oh, bukan soal keterampilan, Pak. Bukan kecakapan. Apa yang lebih dulu? Moral integrity. Nah, itu Islam. Itulah kunci dari 11 ayat yang kita baca pagi ini. Jadi tiga Pak ya. Perhatikan, adakah kita tuh waktu kita sia-sia atau tidak? Kalau kita waktu sia-sia, jangan salahkan orang. Anda yang salah. Mengapa Anda tidak maju? Ya Pak. Saudara-saudara kita orang Cina, pagi-pagi kita ke masjid, dia pagi-pagi ke pasar. Dia maju dia. Ya kita janganlah subuh-subuh kan. Tapi habis subuh ya kerjakan apa yang harus kita lakukan. Misalnya begitu. Yang kedua tadi, perhatikan kewajiban zakat dan iringi dengan muhasabah. Ketiga, moral integrity. Integritas moral harus dipertahankan. Makin tinggi jabatan, kedudukan, kekuasaan, makin terkenal, makin besar tanggung jawab moral kita, integritas moral kita di hadapan publik, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pagi ini, Pak. Masih banyak yang lain. Menjalankan amanat, tadi ya, memelihara sholat, itu termasuk hal-hal yang harus kita perhatikan. Demikian, ya Pak. Ya. Iya Pak, kemarin baru saja malam Pak, Asyik membaca sebuah disertasi orang di bidang pendidikan di sebuah universitas di Amerika. Ternyata pada masa sekarang ini Pak, sukses seorang guru itu Pak, selalu tergantung kepada 3 dimensi Pak. Jadi 3 dimensi skill yang harus dimiliki oleh seorang guru. Pertama yang disebut namanya masalah substansi. Yang kedua adalah masalah teknologi apa yang dia pakai. Dan yang ketiga adalah metode dia mengajarkan. Jadi kalau kita pakai tadi itu Pak, apa yang hendak diajarkan kepada murid. Itu tadi kalau budi pekerti itu kan masalah akhlak tuh ya. Bahasa kita kan akhlakul karimah gitu. Ini sudah ada. Tapi bagaimana cara mengajarkannya? Itu kan how to teach katanya itu. Bagaimana caranya kita mengajarkan? How to educate? Bagaimana cara mengajarkan? Kita mengajarkannya melalui bacaan-bacaan gitu ya. Dibacakanlah hadis-hadis Nabi. Min husnil mar'i tarku ma la ya'nihi. Lalu dihafal oleh murid. Di antara kebaikan orang Islam adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Bacakan hadis-hadis Nabi. Ini nilainya 9. Pertanyaannya, apakah maksud kita itu memberikan hafalan pada murid atau mau mengajarkan pada murid bagaimana berakhlak yang baik? Jadi kalau menurut saya Pak, cara pendidikan kita yang sekarang ini yang selalu terpusat pada hafalan, siapa yang kuat hafalannya dia yang nomor 1, itu kurang tepat sebenarnya. Yang dipentingkan adalah bagaimana yang akhlakul karimah itu, misalnya seperti kemarin ya Pak Yus itu. Sholat, anak-anak kalau sudah sholat, nanti kalau sudah sholat jangan lagi ngelirik-lirik teman ya. Nah, itu jauh lebih bermanfaat dibanding kalau dia hanya semata-mata diajarkan tentang hafalan-hafalan. Itu benar Pak. Nah, metode apa yang dipakai nanti tergantung. Mungkin dengan bercerita, mungkin dengan ngajak-ngajak dia jalan. Itu masalah ini tuh sudah sering menjadi kita. Jadi masalah akhlak tentu diajarkan Pak. Semua anak-anak yang belajar agama pasti belajar akhlak. Yang saya katakan tadi itu akhlaknya itu selalu melalui cuma cerita guru di depan kelas. Belum membuang sampah di tempatnya misalnya.
Kalau selesai belajar, bagaimana bukunya semuanya dirapikan kembali. Gitu. Kalau dikata keluar di masjid, jangan berlarian. Rapi, antrian. Makan minum antrian. Nanti setelah itu selesai, makan minum dirapikan. Nah, itu yang akhlak, Pak. Itu yang saya lihat metode itu yang dipakai di negara-negara maju itu. Itu kita di situ yang kurang, Pak. Nilainya bagus. Nilainya A semua 9, tapi prakteknya itu, Pak. Ya, oke, saya kira gitu aja, Pak. Mudah-mudahan kita semuanya penting, tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana itu dipraktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Demikian, Pak. Terima kasih. Tidak ada lagi yang bertanya? Demikian kita akhiri pengajaran pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jika benarlah yang saya sampaikan ini dari Allah dan Rasul, semoga bermanfaat, menjadi pelajaran bagi kita. Jika salah, saya mohon ampun pada Allah, minta maaf pada kita semua. Terima kasih. Wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.